kerjasama antara Turki dengan Israel. Saudi juga sudah ada penerbangan Abu Dhabi, Emirat masuk ke Tel Aviv, bahwa orang non-Muslim tidak boleh masuk ke areal ini. Akhirnya kan satu almarhum Gus Dur tuh. Iya, di sana. Pemikiran kita. Yang kedua, waktu tahun 2018 yang saya pernah diwawancara sama Al Jazeera itu tahun berapa? 2018 ya. 17 di sini. Di sini ya. Iya, saya di CNN Al Jazeera. Media dari Qatar. Dari kata Al Jazeera datang ke sini menanyakan bagaimana pendapat Indonesia atau travel kalau nggak salah yang di ban tidak bisa masuk ke Israel atau ke Palestina. Yang rugi kita travel nggak bisa masuk. Itu kalau salah 3 bulan tidak bisa masuk. Dan orang-orang banyak bertanya kalau saya, baik travel Muslim maupun travel Nasrani, kenapa Indonesia, sampai kapan Indonesia baru bisa berangkat? Kita sudah siap grup waktu itu mau berangkat ke Palestina. Akhirnya ini mungkin banyak yang nggak tahu. Ketua NU sekarang yang namanya Kiai Gus Yahya, Kiai Stakuf, itu ke Tel Aviv. Saat itu ke Tel Aviv, bahkan memberikan sambutan di salah satu aula di sana di depan orang Yahudi, dan mungkin ketemu dengan Netanyahu. Politik lah mereka. Nggak lama mereka pulang, 2 minggu baru dibuka visa untuk Indonesia ke. Artinya apa? Dari segi politiknya luar biasa nih orang ini. Gus Dur maupun Stakuf. Artinya apa? Ya berkat kedua orang tersebutlah yang memang mereka bukan pro Israel. Kita Indonesia tidak akan berubah sampai kapanpun, tetap mendukung Palestina, kemerdekaan Palestina. Itu nggak bisa ditawar. Itu nggak bisa ditawar. Siapapun di Indonesia ini pasti pro kan Palestina. Gitu. Tapi kalau bola ya biarin aja, itu mah sepak bola. Kita naik ke campur lah gitu. Jadi kalau ya pro kontra kan bisa ada. Mungkin Syahrul mengatakan harus di boykot. Kalau pendapat saya ya bola silakan siapapun. Kemarin aja Abu Tangkis ada orang Israel kan? Israel kenapa nggak rame? Terus kalau dibilang penjajahan tidak ada, harus apa namanya tadi undang-undang? Ya skala bangsa kebebasan. Ya mungkin kalau kita ingat kita dijajah Belanda 350 tahun. Iya. Belanda nggak boleh main di Indonesia. Iya, sebabkan lagi kalau ini terlalu dibesar-besarkan politik ini terkait penolakan, kalau istilahnya antara politik dan olahraga sepak bola kan jangan dicampur adukan itu. Pisahin dulu lah kalau saya sih. Kalau nanti kalau kita dicampur adukan, pertama pasti akan kena sanksi dari FIFA kalau kita tidak terselenggara sebagai tuan rumah, yang juga usaha hubungan dengan Israel sendiri. Usaha kita, kunjungan kita ke Palestina harus melalui pintu gerbang Israel tadi. Israel. Takut berbicara politik, nanti Israel akan menutup gerbang untuk turis-turis Indonesia. Itu lebih sulit lagi kita untuk mendukung hubungan moral ke warga asing khususnya gitu mungkin ya, kalau kita terlalu membesar-besarkan mungkin awal menolak boikot terkait timnas Israel ke Indonesia mungkin itu yang kita lakukan. Iya, jadi ya pro kontra ini wajar lah ya, pendapat masing-masing. Kalau saya karena sering ke sana ya, sering ke Aqsa melihat perkembangan hubungan antara orang Palestina dan Israel, mereka baik-baik aja. Apalagi kita sebagai turis dijaga benar oleh Israel. Itu biasanya kalau terjadi keributan itu seringnya kan di Gaza. Di Gaza itu beda daerah itu hampir 120 kilo dari Yerusalem gitu, di sana. Nah, yang ditampilkan di media ini kan hal yang serem-serem sebetulnya. Perang, padahal tuh perangnya entah yang kapan, 3 tahun yang lalu diulang lagi. Medianya terlalu berlebihan sehingga mencekam, membuat orang Indonesia mau ke Aqsa takut. Karena kita setiap bulan Satriani itu berangkat ke Aqsa, alhamdulillah aman-aman aja, alhamdulillah nggak terjadi apa-apa. Jadi
Nah dari situlah kita bisa membantu rakyat Palestina. Ekonomi mereka terangkat karena orang Indonesia kan belanjaannya banyak. Iya. Nah, iya, oleh-oleh, beli zaitun, beli korma, itu kan di toko-toko orang Palestina. Nah begitu konflik kemarin terhenti, itu kasihan orang Palestina, nggak bisa bergerak. Mungkin mitra muslim nggak tahu bahwa sebetulnya ada mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang pergi ke Israel dalam rangka belajar IT di sana, pertanian. Itu orang Israel yang aja. Maaf ya, kita bukan mendukung Israel, enggak sama sekali. Kita ambil ilmunya. Jadi kita tetap, saya pribadi tetap berprinsip kita dukung Palestina. Ya, kita dukung Palestina. Ya, jadi ada cara tertentu bagaimana kita bisa mendekatkan diri kita dengan masyarakat Palestina. Itu jadi jangan, ya gimana ya? Ya mungkin banyak yang kontra ya karena nggak tahu kondisi di sana. Ya. Kalau udah kesana bisa lihat kok, mereka sama-sama ngopi bareng, rokok bareng, gitu. Nggak ada masalah. Ini bisa dilihat nih mitra muslim di layar kaca atau di HP masing-masing. Ini dari tahun 95 sudah bolak-balik mondar-mandir ratusan kali. Kalau memang serem, mengerikan dan mencekam, mungkin Pak Edi sekali aja ke sana. Ini sampai sekarang alhamdulillah masih sehat walafiat. Ini ya begini, tidak ada yang pernah kapok orang ke Mekah, Betul. ke Madinah, ke Yerusalem, ke Aqsa. Coba, mana ada? Sudah laksana tidak mau balik lagi, nggak ada. Pasti mau balik lagi. Itu apa ya, daya tarik Masjidil Aqsa ini luar biasa. Itu kan panggilan undangan daripada Rasulullah. La tusyaddu rihal illa ila sa'ata masajid. Jangan kau paksakan pergi ke 3 masjid, Mekah, Madinah, Aqsa. Ini Rasulullah ya. Artinya apa? Rasulullah menganjurkan untuk datang ke sana. Kenapa harus takut? Hanya saja saat ini kita harus masuk ke Palestina itu melalui pintu gerbang Israel. Nggak bisa sekonyong-konyong langsung ke sana, nggak boleh pemerintahnya Israel. Jadi ya berpolitik juga lah. Kita harus berpolitik seperti Gus Dur dan Buya Yahya Stakuf yang berpolitik dengan orang Israel, dan kita alhamdulillah sampai sekarang bisa berziarah. Kalau tidak, ini bisa direbut ke sana ya. Berarti yang saya tangkap nih mitra muslim, jadi sebagai agama yang sama, sebagai ras persaudaraan yang sama dengan bangsa Palestina, selayaknya kita bantu. Namun kita juga harus mengerti kondisi Palestina sekarang, bahwa pemerintahannya masih di bawah naungan pemerintah Israel. Bagaimana cara membantu kita? Pastinya melalui pemerintah Israel. Kita tidak bisa bertindak egois. Nah, jadi seperti itu. Tentu saja dengan keadaan COVID kemarin, beberapa usaha-usaha Palestina yang seharusnya kita datangi, kita bisa belanja di sana, kita bisa memberikan beberapa sedekah juga di sana. Itu menjadi salah satu mata pencaharian mereka, yaitu berjualan seperti korma, zaitun dan lain-lain. Itu menjadi ekonomi mereka jadi berputar, dan udah terlihat dari kemarin pas COVID beberapa tahun, kurang lebih 2 tahun lebih, itu berhenti mereka. Jadi bagaimana cara kita membantu Palestina? Salah satunya adalah dengan memasuki wilayah tersebut melalui pemerintahan Israel. Nah, pemerintahan Israel kan tentu saja menggunakan visa Iya. ini ya. Iya. Nah, mungkin bagi mitra muslim yang mau membantu Palestina atau membantu saudara-saudara kita ke Palestina, jangan takut. Tadi yang saya tangkap itu bahwa Nabi Muhammad aja menganjurkan untuk datang ke Masjidil Aqsa. Kenapa kita harus takut? Dan alhamdulillah sudah ada buktinya. Kita sudah melihat di media sosial, tentu saja di channel Satria Wisata, mitra muslim bisa lihat semuanya. Histori video-video kita itu alhamdulillah aman semua. Dari mulai peserta-peserta yang berkunjung ke sana, alhamdulillah sampai sekarang malah ada beberapa peserta yang bolak-balik terus ya. Ya, ada yang 7 kali. Ada yang 7 kali kaso dengan saya. Karena apa ya? Bisa menikmati kebahagiaan warga Palestina, apalagi kan di musim-musim tertentu, misalnya Isra Mi'raj. Orang Palestina tuh keluarnya dari rumah itu pada Isra Mi'raj. Momen tertentu Idul Fitri, mereka datang ke sini. Kan arealnya 14 hektar. Palestina tidak memiliki taman bermain. Satu-satunya datang ke sini.
Jadi itu kita bisa berbagi lah pada mereka, dengan mereka Isra Mi'raj, Idul Adha, Idul Fitri, Maulid Rasul, Muharraman, pada datang sini kasihan mereka tadi gembira gitu. Dengan cara itulah kita bisa berbagi dengan masyarakat atau rakyat Palestina. Pintu masuk Masjid Al-Aqsa memang dijaga oleh Israel. Itu mengamankan sebetulnya mereka bahwa orang non-Muslim tidak boleh masuk ke areal ini. Bukan berarti kita yang dilarang, tapi orang non-Muslim tidak boleh masuk ke sini. Nah, iya. Israel sendiri juga peduli dong sama. Tidak peduli lah dijaga, jangan sampai orang mereka melarang. Nah, dulu tidak satu pun orang bisa masuk ke sini Muslim ya, apalagi orang asing ya, yang tidak boleh masuk. Tetapi sejak mungkin 5 tahun, 7 tahun belakangan ini sekarang ini orang Israel atau Nasrani bisa masuk berziarah Masjid Al-Aqsa, masuk ke gerbang ya. Ke gerbang itu sehari 2 kali. Jam 8 pagi sama jam 2 siang, tapi dibatasi. Jadi boleh masuk ke area itu. Kenapa? Karena pada 10 tahun belakangan ini kan orang Islam yang ke sana jarang. Ya, tahun 2000 kan mulai menjamur nih Islam atau masyarakat Indonesia lah ya datang ke sana tahun 2010, 11 mulai banyak. Apalagi Turki, katakan Turki ya, bekas sejarah Ottoman kan ada di Turki. Itu penerbangan dari Turki aja mau ke Tel Aviv itu hampir 7 kali sehari. Banyak juga. Bayangkan. Jadi orang sekarang udah mulai terbuka ini kerjasama antara Turki dengan Israel, Saudi juga sudah ada penerbangan Abu Dhabi, Emirat masuk ke Tel Aviv. Sekarang udah dibuka ya. Udah dibuka. Jadi normalisasi. Jadi Bahrain juga sudah masuk. Gulf Air sudah masuk. Yang pertama Turki, kemudian Emirat, Etihad, kemudian penerbangan Bahrain, Gulf Air masuk ke sana. Saudi ini sudah mulai. Ethiopia juga. Kalau Ethiopia memang banyak Yahudi. Ya, Nasrani. Uzbekistan Air masuk ke Tel Aviv, banyak penerbangan udah mulai masuk. Maroko masuk. Jadi kalau teman kita yang di Maroko mau ke Israel ya lewat Tel Aviv bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang pengen tahu soal sejarah Islam, bagaimana sejarah Nabi, latar belakang Nabi, silakan pantengin YouTube-nya Cakriyani TV. Di situ teman-teman akan mendapatkan informasi tentang sejarah Islam dan nabi-nabi dari Ustadz Edi Hamdi. Jangan lupa tonton ya kalau pengen tahu.